Filipi 2 ayat 5-7. Sempurnakanlah sukacitamu dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dalam keadaan sebagai manusia. Ini gambaran Yesus merendahkan hati. Dia tidak pandang dirinya itu orang besar, orang hebat, orang punya tahta, punya kedudukan, punya kemuliaan. Tapi dia hidup dalam kesederhanaan. Dia mau ambil rupa sebagai hamba. Dia mau datang ke dunia untuk melayani setiap kita. Ini yang Tuhan mau. Hidup dalam kesederhanaan. Hal ini sangat nyata dalam kehidupan kita. Kesederhanaan tidak diukur dengan hal baik itu fisik ataupun lahiriah. Walau tentu kesederhanaan yang tulus dan murni pasti mempengaruhi penampilan lahiriah. Kesederhanaan tidak diukur dengan hal-hal fisik ataupun lahiriah kita. Walau tentu kesederhanaan itu tulus. Artinya apa, Bapak Ibu dan Saudara? Memang kita butuh fisik yang bagus, ya kan? Tapi yang dibutuhkan adalah kesederhanaan. Kata kesederhanaan dalam Alkitab adalah kerendahan hati. Siapapun diri kita, kita hebat, punya kekayaan MM-an, triliunan, tapi Tuhan mau kesederhanaan. Kita mau seperti Kristus, ambil rupa sebagai hamba, mau melayani. Bukan merasa saya raja, saya yang punya uang, suka-suka saya yang ngatur. Enggak, tapi ada kerendahan hati. Kesederhanaan ini bukan secara fisik kita, bukan secara dunia kita mikirkan kesederhanaan. Kesederhanaan berbicara fisik, berbicara harmoni, tetapi Tuhan berbicara tentang kerendahan hati. Supaya hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Supaya hidup kita menjadi berkat. Katakan kiri kanan, rendah hati supaya kita menjadi berkat. Amin. Amin. Benar kan? Kalau kita rendah hati, berarti kita mau menerima orang lain. Kita akan disukai. Kita akan membawa cahaya. Kenapa? Dalam Matius 5 ayat 13-14. Kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Jika garam itu tidak punya rasa, maka dia akan dibuang, diinjak. Kalau hidup kita sebagai orang Kristen tidak bisa memberikan dampak, tidak bisa memberikan pengaruh yang baik kepada orang lain, percuma kita hidup jadi orang Kristen. Udah pastilah hidup kita sia-sia. Kenapa? Tuhan inginkan kita menghasilkan buah. Dengan cara apa? Kita harus bisa memberikan pengaruh yang baik, dampak yang baik, dampak positif kepada orang sekitar kita. Bukan malah menjadi pengacau, bukan menjadi penggosip, bukan menjadi pemecah belah. Tetapi Tuhan katakan, kamu adalah garam. Jika garam itu punya rasa, maka kehidupan kita akan enak. Bapak Ibu coba kalau masak nggak ada garam, Bapak Ibu makan nggak? Nggak enak rasanya, hambar, nggak berguna makanannya. Padahal udah dikasih bumbu yang sesuai dengan Mister Yusuf, ya kan? Udah dikasih bumbu, tapi
garamnya nggak ada, sia-sia. Sama kehadiran kita harus membawa dampak yang positif. Di mana si A? Oh, aduh, kalau nggak datang dia, hatiku galau, rasanya tidak enak. Kita harus menjadi garam, amin, amin. Kalau lo ini lami nih, amin Bapak Ibu, haleluya. Jadi Bapak Ibu, jadilah garam dan terang di tengah kehidupan dimanapun kita berada. Hidup di dalam kesederhanaan. Ayatnya 2 Korintus 4. Coba kita lihat. WL tadi semangat, maka pengkhotbahnya juga semangat ini. 2 Korintus 4 ayat 16. Ayat 16 demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Jadi hidup kita walaupun kita sudah tua nih, ya, ibu-ibu yang lansia, aduh saya nggak bisa lagi. Tapi semangat kita untuk ibadah tetap. Di dalam usia kita lansia, sepertinya aduh tenaga udah kurang Pak Yadi, ya kan? Tapi harus bangkit. Saya harus datang doa. Saya harus ada komsel. Apalagi kan di gereja kan komselnya khusus lansia dan anak muda. Weh, level atas dan level bawah, ya kan? Kalau di wilayah lain setara, masih level pas, seimbang. Ya, jadi tetap walaupun hidup kita lahiriah kita merosot, artinya itu tua, lansia, tidak berdaya lagi. Tapi batinia atau kerohanian kita semangat. Semangat. Amin. Amin. Saya lihat ini, kalau saya lihat, waduh, ibu-ibu lansia semangat ini. Komsel aja ada, kaum wanita ada, di setiap doa ada. Yang anak muda, yang ya belum tua bukan muda, lenyap, tidak ada, ya kan? Itu khusus hamba Tuhan aja, pelayan aja, enggak. Kita semua. Lalu ayat Mazmur 106. Mazmur 116. Waduh lama nih, tenang Bapak Ibu. Saya mempercepat tapi nggak bisa. 116. Ayat Tuhan memelihara orang-orang kaya. Orang-orang penting dipelihara Tuhan. Sama orang yang tinggi hati, yang kasar, yang ego. Lihat Bapak Ibu, yang sederhana. Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya. Orang yang tidak berdaya, orang yang biasa-biasa aja diselamatkan oleh Tuhan. Bukan berbicara ibu-ibu lansia, jangan pernah katakan saya tidak mau lagi doa. Lihat, dibaca firman Tuhan yang kita baca nih. Justru apa? Orang yang sederhana, orang yang lemah, yang seakan-akan tidak punya kekuatan lagi. Tapi semangat kita, ayo kita saling jemput-menjemput. Ayo Ibu Leni, ayo Bu Ong Meli, kemana? Kita ke Ancol, bukan ke Komsel. Ya kan? Semangatnya luar biasa. Saling bertanya, di mana Ibu Ong Meli? Aduh, aku nggak sempat jemput. Luar biasa mereka. Coba kamu pemuda, di mana? Biarin aja lah. Saya sudah WA tapi tak kunjung dijawab. Ya sudahlah. Kalau ibu-ibu lansia, jemput. Memang udah sahabat yang tak bisa dipisahkan. Bestinya kencang banget, bestiannya. Jemput. Yang satu nggak datang, rasanya, waduh, di mana nih? Aku
tar dulu ya om, aku pergi dulu kemana? Menjemput oma. Oh bagus. Ya kan? Kalau anak-anak muda yang sudah berkeluarga, tapi biarin aja, bodo amat. Si amanah, aduh nggak tahu om, nggak urusi om. Saya baru pulang kerja om, males. Aduh banyak lah. Tapi lihat firman Tuhan. Jadi meskipun kita dalam kesederhanaan, tetap maksimalkan tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Amin. Yang terakhir, terakhir ini Bapak Ibu. Fasilitas. Kita ibu-ibu, oma-oma punya bisa kendaraan enggak? Enggak kan? Enggak. Aduh, enggak ada motor. Enggak ada yang jemput. Enggak. Tapi maksimalkan hidupan kita untuk Tuhan. Walaupun saya berjalan kaki seperti Yesus melayani jalan kaki, tetap semangat. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, renungan firman hari ini biarlah mulai menjadi tema dalam hidupan kita. Kita harus maksimalkan hidupan kita. Yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Dalam keterbatasan. Yang kedua, di dalam kesederhanaan hidupan kita. Yang ketiga, walaupun tidak ada kendaraan, walaupun tidak ada fasilitas yang mendukung kita dalam pelayan, tapi aku tetap semangat seperti oma-oma. Ya, oma-oma ini luar biasa. Saya bangga sama oma-oma yang ada di gereja ini. Anak orang tua yang lansia ini. Kenapa? Yang muda, keluarga baru, atau yang masih bisa lari, aduh, batinianya nggak tahu kemana, masih normal berjalan. Kalau ibu-ibu lansia, waduh, laju, meroket, cus, gitu kan? Luar biasa. Biarlah ibu-ibu lansia di sini menjadi teladan bagi ibu-ibu yang ada di sini, orang-orang tua, bagaimana orang-orang tua teladani ibu-ibu lansia yang ada di gereja kita. Semangatnya, dia memaksimalkan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa.